أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah-jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat baik kepada kita. Kalau kita ingin menghitung banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitung banyaknya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan sanggup menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kesempatan ini khatib ingin mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-15 dari bulan suci Ramadan.
Itu artinya kita sudah berada di puncak daripada gunung Ramadan yang tadinya kita naik, menanjak, ingin mendaki gunung Ramadan. Kemudian keesokan harinya nantinya kita akan menuruni gunung Ramadan yang mana sudah ada yang terjungkal dari pendakian. Kemudian keesokan harinya bisa saja banyak lagi yang akan terjungkal dari arena perjuangan Ramadan. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita mengatakan aku telah beriman sebelum mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-20 ayat yang kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengarungi daripada hari-hari Ramadan ini, banyak sekali ujian yang kita akan dapatkan, yang kita telah hadapi, yang mana intinya adalah kita harus menyabarkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita ditempa bagaimana bisa bersabar dalam 3 keadaan. Karena kesabaran itu di dalam agama kita ada pada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga sabar di dalam menghadapi segala musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita di hari-hari Ramadan kita diuji kesabaran kita, dan tentunya barang siapa yang sukses di dalam menyabarkan dirinya dalam menghadapi hari-hari Ramadan di mana kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan sedikit daripada musibah yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang kena musibah, daripada kekhawatiran dan kekurangan makanan dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita sukses menyabarkan diri kita sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibalas secara full pahala orang-orang yang bersabar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang bersabar diberikan pahala dengan tanpa hisab, bighairi hisab, tanpa hitungan. Tidak ada yang tahu berapa banyaknya pahala yang kita akan dapatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu identik dengan kesabaran, yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala secara totalitas tanpa batas, bighairi hisab, yang hitungannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu berapa banyaknya yang kita akan dapatkan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kullu amali ibni adam yudha'af
al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila masya Allah. Riwayat Ibnu Majah. Setiap amalan anak cucu Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Artinya kebaikan-kebaikan sudah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, sebutkan berapa banyaknya balasan yang kita akan dapatkan ketika kita melakukan kebaikan tersebut. Namun puasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa banyaknya kita akan mendapatkan pahala, karena kualitas pahala masing-masing kita berbeda-beda. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalani bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa di dalamnya, ingat bahwa kita bukanlah umat yang pertama kali menjalani puasa. Bahkan sudah lebih dahulu umat-umat sebelum kita diperintahkan mereka untuk berpuasa, sebagaimana di dalam ayat yang 183 dari surat Al-Baqarah yang sudah biasa kita dengarkan di dalam bulan suci Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kata sebagian ulama bahwa umat-umat sebelum kita juga mereka diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus tahu bahwa kita tidak akan menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang beriman terdahulu sebelum kita, sebagaimana di dalam ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum kalian ditimpa oleh apa yang pernah ditimpa oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kemelaratan, kesusahan, kegoncangan, sampai-sampai mereka mengatakan, dan Rasul dan para nabi sebelum mereka dan para nabi bersama mereka mengatakan, kapan itu pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita ingin menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh agar kita menggapai apa yang kita idam-idamkan, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini, marilah kita bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita harus memperhatikan adab-adab mendirikan, melaksanakan, menjalani sholat Jumat, bahwa ketika kita mendengarkan khutbah Jumat maka tidak ada satupun yang berbicara, karena wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Barang siapa yang berbicara maka sungguh dia telah mengadakan kesia-siaan, dan barang siapa yang mengadakan kesia-siaan maka tidak ada Jumat baginya. Maka oleh karena itu kita harus memperhatikan ketika khotib sedang berkhutbah maka tidak ada satupun untuk berbicara, sekalipun dia harus mendiamkan anak-anak dengan kata diam, karena ini adalah merupakan adab dari Nabi kita Muhammad SAW. Terkecuali khotib itu sudah duduk, sementara duduk jedah antara khutbah pertama dan kedua, maka kita boleh berbicara untuk mendiamkan anak-anak dan orang lain. Jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم وارحم أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.